Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Guru SMK 1 Padaherang, kali ini kita lanjutkan ke tutorial cara input Erapod untuk mata pelajaran P5BK. Kali ini saya sudah login menjadi salah satu guru ya. Dengan akun Ibu Ek ya, masih dengan akun Ibu Ek karena Ibu Ek ini mengajar mata pelajaran P5BK dan mata pelajaran yang umumnya. Oke, kita langsung saja ke mata pelajaran. Di sini di mata pelajaran kita pilih yang mata pelajaran P5BK. Lalu setelah itu kita tambah nama projectnya. Di sini kita diminta memasukkan nama project, judul project, deskripsi, dan kelas. Oke, yang kita siapkan yang pertama adalah modul. Ya, ini adalah modul yang dibuat oleh Ibu Ek. Oke, yang pertama untuk tema projectnya. Di sini Ibu Ek memiliki tema project kebinekaan global. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada kebinekaan global ya. Di sini adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mungkin Bu Ek ada salah penulisan. Untuk judul projectnya kita ambil dari topik ya di sini. Seperti ini, lalu kita tambahkan lalu deskripsi. Untuk deskripsi ini silahkan masukkan tujuan. Jadi tujuannya di copy paste saja. Usahakan huruf besar ya di awal kalimat. Untuk kelasnya 10 TPM kita tambahkan. Oke. Setelah itu kita sudah memiliki satu buah project ya di kelas 10 TPM. Nah, jika dalam satu semester ini ada 2 atau 3 project, silahkan ditambahkan lagi projectnya di sini. Ya, karena kalau kita lihat Ibu Ek hanya memiliki satu project dalam satu semester ini, kita cukup satu saja ini. Lalu kita klik tombol elemen dan kita tambahkan elemennya. Kita pilih dimensi apa yang Bu Ek nilai di project ini. Kalau dilihat dari modulnya, Bu Ek ini memiliki dimensi kebinekaan global dan bernalar kritis. Ya. Di sini kita cari yang berkebinekaan global. Nah, untuk elemennya, di sini elemen ini kita membutuhkan literatur ya. Literaturnya adalah yang ini. Jadi Bapak dan Ibu yang mengajar P5BK pastinya sudah memiliki ini ya. Kita cari yang berkebinekaan global. Nah, ada 3 elemen dalam berkebinekaan global ini. Kita pilih yang pertama. Lalu kita copy, kita paste di sini. Nah, lalu kita kembangkan elemen ini menjadi sebuah deskripsi yang lebih spesifik ke kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan bersama peserta didik. Nah, kalau kita lihat di modul ini, Ibu Ek ini membuat sebuah kegiatan dengan menggunakan objek still life drawing ya di atas meja. Oh ya, berarti intinya membuat sebuah karya objek still life drawing ya, membuat gambar. Oke, kita kembangkan mengenal dan menghargai budaya dengan misalkan mengambil intisari atau konsep berpikir dari sebuah gambar objek still life drawing. Nah, seperti itu ya. Kita kopikan yang ini sampai sini sajalah. Oke, tambahkan. Nah, kita sudah menambahkan elemennya. Kita lihat lagi literaturnya. Di sini ada 3 ya. Kita kopikan lagi yang ini. Lalu kita tambah elemen masih berkebinekaan global. Elemennya di sini tambahkan.
Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama melalui sebuah gambar still life drawing. Ya, tambah lagi berkebinekaan global. Kita copy paste yang ini lagi. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan melalui penghayatan, misalkan melalui penghayatan dan pendalaman kaidah-kaidah gambar still life drawing, misalkan itu. Nah, di sini ada 3 unsur ya, 3 unsur yang bisa diambil. Jadi Bapak dan Ibu memang tidak perlu semua elemen yang ditambahkan. Namun di sini saya hanya mencontohkan saja. Bapak Ibu bisa dilihat apakah hanya ini saja atau dengan ini, atau misalkan yang ketiga dengan yang pertama, itu boleh. Ya, minimal 2 yang Bapak dan Ibu tambahkan ke sini. Tapi karena ini contoh, jadi saya masukkan saja semuanya. Lalu setelah itu Bu Ek ada lagi dimensi yang lainnya, yaitu dengan dimensi bernalar kritis ya. Kita tambahkan lagi di sini dimensi bernalar kritis. Elemennya kita lihat dari literatur. Nah, ini ada 4 ya. Saya pilih saja 2, misalkan mengambil keputusan. Jadi pemilihan elemen ini sesuaikan dengan kegiatan Bapak dan Ibu di kelas ya, dengan siswa dalam proyeknya gitu ya. Silahkan mengambil keputusan, misalkan dalam menentukan sudut pandang pembuatan gambar still life drawing. Nah, bernalar kritis tambah 1 lagi, masih bernalar kritis. Kita coba misalkan pilih yang ini, misalkan kita pilih yang ini, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan melalui gambar, melalui penilaian antar sesama teman atau teman sejawat dengan memperhatikan hasil gambar still life drawing gitu. Oke. Nah, sudah jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Yang 3 ini berkebinekaan global, yang 2 ini bernalar kritis. Oke, cukup sekian saja Bapak Ibu ya dalam penentuan elemen. Dan ada tombol yang baru Bapak Ibu ya. Selain itu ada tombol duplikasi. Tombol duplikasi ini kalau kita klik, nah ini fungsinya adalah mengcopy project yang kita buat ke kelas yang lain. Nah, karena Bu Ek hanya mengajar di kelas 10 TPM, otomatis di sini tidak ada kelas yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas yang lain, misalkan project yang sama, strategi yang sama juga dilaksanakan di kelas 10 BDPA misalkan gitu ya, daripada Bapak dan Ibu membuat tambah project yang baru gitu ya, daripada kelamaan seperti itu karena projectnya sama ya. Kalau projectnya sama ini Bapak Ibu ya, kalau projectnya sama silahkan diduplikasi saja, pilih kelasnya ya, lalu ya duplikasi project ini, maka otomatis project ini ya akan dikopikan ke kelas yang lain, dan kelas yang baru itu memiliki sistem yang sama atau nama project yang sama, bahkan semua elemen-elemennya sama gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, mungkin sampai sini sudah dipahami untuk menentukan elemen-elemennya dan nama-nama projectnya. Setelah itu kita mulai ke input nilai ya. P5BK kita tulis klik di sini P5BK.
Lalu kita pilih yang Agit saja, ini kita nilai projectnya. Nah, Bapak dan Ibu hanya melakukan klik saja Bapak Ibu ya. Di sini ada rubrik BB, MB, BSH, dan SP. Untuk BB ini belum berkembang deskripsinya ini. Untuk MB ini belum mulai berkembang. Untuk BSH berkembang sesuai harapan. Untuk SB sangat berkembang atau melebihi ekspektasi gitu ya Bu ya. Nah, misalkan yang Agit ini ya di unsur berkebinekaan atau di dimensi berkebinekaan global, untuk yang elemen pertama itu nilainya PSH misalkan ya. Untuk yang ininya mulai berkembang, untuk yang ini belum berkembang misalkan. Ini BSH, ini sangat berkembang misalkan ya. Nah, seperti itu lalu perbaharui. Oke. Kita coba cek apakah ini tersimpan dengan baik penilaian project. Kita cek yang Agit. Nah, kalau sudah dinilai ini gambarnya warnanya berubah menjadi hijau. Nah, tuh ya. Oke, untuk penilaian P5BK hanya seperti itu saja Bapak dan Ibu ya. Kita akan masuk ke wali kelas 10 TPM kembali untuk melihat rapotnya ya. Kita lihat rapot dari Agit ya, rapot P5BK nya. Kita lihat. Nah, ini nama projectnya ya. Karena nama projectnya hanya satu, jadi di sini ditulisnya hanya satu saja. Jadi kalau ada 5 mungkin ya, ini akan ke bawah gitu ya, akan banyak sekali nama project. Kita klik project, perkenalan dengan keragaman di sekitar kita dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Nah, ini rapotnya ya, hanya seperti ini saja Bapak dan Ibu ya, rapot P5BK. Jadi kalau dalam satu semester ada satu project, maka peserta didik akan mendapatkan satu halaman ini. Kalau ada 2 project, maka dapat 2 halaman ini gitu ya, seperti itu. Bisa di-download ke MS Word ya, save aja nanti seperti itu ya Bapak dan Ibu. Seperti itu saja. Ada tambahan sedikit mengenai administrasi ya. Di biodata ini ada konsentrasi kalian, saya ingatkan lagi, ini wajib diisi. Isi konsentrasi kalian ini silakan ditanyakan ke program kaliannya atau ke kaprognya ya. Lalu nah, untuk diterima tanggal ini nantinya akan kami beritahukan kemudian Bapak Ibu ya, akan dipastikan kembali, takutnya ada kekeliruan karena nanti ini juga berpengaruh terhadap titi mangsa dari biodata peserta didik kita ya, khusus untuk kelas 10 ini ya. Dan untuk yang lain-lainnya mohon dilengkapi Bapak Ibu ya, supaya rapot anak peserta didik itu lengkap itu isinya ya. Silahkan minta bantuan kepada TU juga silahkan, atau operator untuk mengisi rapot biodata yang ada di rapot ini. Terima kasih, mungkin sekian, mudah-mudahan bisa dipahami untuk rapot P5BK ini. Selamat bertugas, dan jika ada yang ditanyakan silakan hubungi kami di Japri saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.